Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Yuk lanjut ke cerita Diana Permata Indah dari Desa, karya Henning. Bab 103, Melacak. Ipan dan Narendra berada di mobil. Ipan terlihat santai membaca dokumen kantornya. "Handphone Dilah kamu kubur bersama jasadnya?" tanya Ipan. "Tidak, Tuan. Handphone Dilah saya titipkan pada seseorang yang akan mengurangi lautan. Dan saya minta orang itu agar membuang handphone itu di tengah lautan." "Bagus. Jadi kalau Tante Wilda atau Kiara melacaknya, titik terakhir keberadaan Dilah di tengah hutan." "Itu yang saya pikirkan sebelumnya, Tuan. Agar mereka hanya menyadari kalau Dilah Anda kirim ke benua lain. Padahal Dilah berada di galaksi yang lain." Ipan meminta Narendra untuk mengajukan mobil menuju perusahaan. Di kamar hotel yang ditempati Kiara sejak kepergian Dilah, Kiara berusaha menghubungi Dilah, tapi tidak juga terhubung. Kiara putus asa. Dia meminta temannya untuk melacak keberadaan Dilah. Waktu terus berlalu, akhirnya Kiara mendapat belasan dari temannya. "Posisi orang yang kamu cari tadi saat ini berada di pelabuhan. Terus lacak nomor itu dan beritahu padaku di mana titik terakhir sebelum dia menghilang." "Baik, Kiara. Aku akan melakukannya untukmu." Kiara hanya mengucapkan terima kasih dan memberi bonus tambahan atas kinerja temannya. Kiara membanting handphonenya barunya ke atas kasur. "Ipan sialan, dia pasti mengirim Dilah agar jauh dari sini." Perjalanan Diana dan Nijam. Lampu seatbelt dimatikan. Beberapa penumpang VIP mulai melepaskan sabuk. Pengaman mereka ada yang ke toilet dan melakukan kegiatan santai mereka. Beberapa pramugari juga mulai melayani para penumpang. Nijam memanggil salah satu pramugari. Dia meminta kotak P3K. Dia tunjukkan kalau untuk mengobati luka Diana. Tidak menunggu lama, kotak P3K didapat Nijam. Dia segera mengobati luka Diana. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Nijam. "Bisa lakukan lebih cepat, aku mengantuk," sahut Diana. Nijam segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah Nijam selesai mengobati lukanya, Diana menutupi tubuhnya dengan selimut. Waktu terus berlalu, Nijam memilih membaca buku untuk mengusir kejenuhannya. Bruk, bantal dan selimut yang menutupi tubuh Diana terjatuh. Nijam hanya menggelengkan kepalanya melihat tidur Diana begitu lasak. Nijam memengut selimut yang jatuh. Dia ingin menutupi tubuh Diana dengan selimut. Belum sempat selimut itu menutupi tubuh Diana, kedua mata Nijam melihat ada luka lain di tubuh Diana. "Entah apa yang kamu lakukan, Diana," gerutu Nijam. Dia menepuk lembut bahu Diana. "Diana, bangun sebentar. Aku obati lukamu yang lain." "Tidak perlu, aku tidak apa-apa." Nijam hanya bisa membuang napasnya kasar. Suara sapaan dari salah satu pramugari yang terdengar menyita semua perhatian. Kalau beberapa jam lagi, pesawat mereka tumpangi akan sampai di negara tujuan. Beberapa penumpang mulai membuka mata mereka dan menyegarkan wajah mereka. Begitu juga Diana. Dia terbangun dari tidurnya. Nijam meraih paperback yang sengaja dia simpan di dekatnya. "Pakai ini." Dia memberikan paperback itu pada Diana. Diana mengeluarkan isi paperback. Di sana dia berusaha melihat detail kain hitam panjang yang dia pegang. "Itu abaya. Pakaian itu biasanya dipakai oleh penduduk lokal. Sebaiknya kamu kenakan baju itu," usul Nijam. Diana segera membawa paperback menuju toilet. Beberapa saat kemudian, dia kembali mengenakan abaya. Nijam tersenyum. Walau seluruh tubuh Diana tidak terpose,
Tapi Diana tetap terlihat cantik dengan gaun panjang dan lebar yang dia kenakan. Baju ini sangat nyaman. Berbeda dengan baju kurang bahan yang kamu berikan kemarin, ucap Diana. Baju apapun, kamu selalu cantik, Diana. Diana tidak menghiraukan jam. Dia kembali duduknya, meraih handset dan mendengarkan musik kesukaannya. Di kota Ipan, Wilda begitu semangat menemui pengacaranya. Dia sangat berambisi memenjarakan Diana. Dengan segala bukti yang dia pegang, Wilda terus membicarakan rencananya pada pengacara yang dia percaya. Dia berusaha mencari jalan agar bisa melepaskan Kiara dari jerat hukum. Ting, ting, ting. Notifikasi pada handphone yang terus terdengar membuat kukus Wilda buyar. Dia meminta izin pada pengacaranya untuk memeriksa handphone. Dasar binatang, sudah ditolong masih saja berusaha menjelekkan Diana. Memangnya Diana salah apa pada Nona, muda dari keluarga Agung Jaya? Mereka tidak bisa memfitnah Diana. Yang lebih sadis, mereka mengedit video seolah Diana adalah pembunuh berdarah dingin. Kalau aku diberi Tuhan keajaiban, aku ingin sekali menyekik leher Veronica, Kiara, Nyonya Wilda, dan Sila. Ini manusia cuma bikin sesak bumi sama kejahatan mereka. Mereka adalah tersangka asli, tapi mereka selalu menempatkan diri mereka di posisi korban. Suwe, mual banget lihat drama mereka. Oh Tuhan, kalau kau sayang padaku, bisakah aku minta agar engkau jemput Kiara, Veronica, dan semua orang yang membantu mereka? Dunia ini sudah krisis orang baik. Aku terima ini dengan lapang dada. Tapi binasakanlah penjahat yang nama-nama mereka sudah aku sebut tadi. Masih banyak komen hujatan untuk dirinya, Kiara, Veronica. Tangan Wilda gemetaran membaca semua komentar hujatan yang tertuju padanya. Di antara komen hujatan, ada juga komentar dari Sila yang memberi bukti kalau Kiara hanyalah korban. Hal itu membuat warganet semakin bernafsu menghujat Sila. Nyonya, pengacara Wilda heran melihat wajah Wilda yang seketika memucat. Di Universitas Bina Jaya, hujatan dan hinaan pedas yang tertuju pada Sila bukan hanya dari warganet. Hinaan dan hujatan itu juga terus dia terima dari kalangan mahasiswa. Saras berjalan melewati Sila, begitu saja. Dia hanya menatap sinis Sila. Sila sangat terpuruk saat ini tidak ada satupun yang mau berteman dengannya. Bahkan di kantin tidak ada mahasiswa lain yang mau berbagi meja dengannya. Sila menangis membawa nampan yang berisi makanan meninggalkan area kantin. Dia berjalan menuju toilet. Dia duduk di atas toilet sambil memangku nampan. Yang dia bisa saat ini hanya menumpahkan air matanya. Sakit, malu, dan kesepian. Tidak ada satupun mahasiswa yang mau menerima dirinya sebagai teman. Setelah urusannya dengan pengacaranya selesai, Wilda meminta supir mengantarnya ke kediaman Agung Jaya. Urusan Diana pengacaranya akan bergerak menunggu instruksi darinya. Setelah sampai di kediaman Agung Jaya, dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, Wilda segera menemui ayahnya. Wilda sangat terkejut melihat Sofian juga ada di ruang tamu. Sofian, kenapa kamu ikut pulang? Tanya Wilda. Aku pulang untuk menjemput istriku, sahut Sofian dingin. Seharusnya di antara kami tidak ada pulang sebelum operasi Angga selesai. Tapi karena masalah yang kamu timbulkan, kami semua terpaksa meninggalkan Angga. Maki kakek Agung. Wilda memasang wajah santai, seolah kemarahan ayahnya tidak tertuju padanya. Seharusnya ayah berterima kasih padaku, karena aku sudah menyingkirkan kerikil dari jalinan kita. Wilda, kedua mata kakek Agung berubah merah. Kemarahan pada putrinya bungsunya semakin berkorban. Ayah, sampai kapan ayah mau ditipu si kampungan itu? Terlalu banyak tipuan yang dia lakukan, ayah. Tipuan Diana yang pertama dia tidak bisu. Wilda memperlihatkan video yang Veronica kirim padanya. Dalam video itu, Diana berbicara. Kakek Agung tercengang
baru mengetahui fakta kalau Diana tidak bisu. Percaya pada kami, Ayah. Andai Diana wanita baik, kami tidak akan menentang keputusan Ayah. Lebih baik Ayah setujui saja pemutusan pertunangan ini. Diana tidak pantas menjadi istri Ipan. Terus yang pantas menjadi istri Ipan, Hadi Dwi Pangga siapa? Pertanyaan itu seketika menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di dalam ruangan. Bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.